semuanya, sekarang kita akan membahas aspek-aspek yang bisa dianalisis dari adanya rumah joglo, yaitu rumah tradisional adat Jawa Tengah. Rumah adat joglo merupakan salah satu jenis rumah adat Jawa Tengah yang memiliki banyak keunikan dan oleh karena itu masih banyak digunakan hingga saat ini. Jika berkunjung ke wilayah pedesaan di Jawa Tengah, pasti akan menemukan banyak rumah adat joglo yang digunakan oleh masyarakat. Jadi apa sih filosofi dan sejarah rumah joglo itu sendiri? Rumah joglo adalah rumah tradisional Jawa yang umum dibuat dari kayu jati. Atap joglo berbentuk tajuk, semacam atap piramidal yang mengacu pada bentuk gunung. Dari sinilah nama joglo tersebut muncul. Istilah joglo berasal dari dua kata, tajuk dan loro, yang artinya bermakna penggabungan dua tajuk. Dua titik yang di atas itu kemudian dihubungkan dengan balok yang dinamakan mulu. Nah, kemudian menjadi satu rangkaian atap, kemudian disebut dengan tajuk loro. Tajuk loro atau tajuk lan mulu karena dihubungkan dengan balok yang di atas itu, kemudian menjadi joglo. Jadi joglo itu sebenarnya akronim dari tajuk lan mulu atau tajuk loro karena tajuk dan tajuk yang dijadikan menjadi satu. Bentuk atap rumah joglo menyerupai bentuk gunung. Bentuk gunung ini disebut juga dengan tajuk. Bentuk dinding rumah joglo ditopang oleh 4 pilar utama yang disebut dengan sakaguru. 4 tiang ini memiliki makna 4 penjuru mata angin sebagai sumber sebuah kekuatan. Titik perpotongan 4 tiang tersebut disebut juga sebagai pancar atau manunggaling kiblat papat. Bentuk lantai rumah joglo biasanya polos tanpa sentuhan ornamen atau tekstur yang terlalu banyak. Bahannya bisa dari granit, kayu, atau bahkan hanya semen biasa. Warna rumah joglo biasanya merupakan perpaduan dari warna oranye, coklat, dan kuning. Bukaan pintu dan jendela rumah joglo dalam adaptasi yang lebih kontemporer memiliki bukaan seperti pintu gebyok. Namun dalam versi yang lebih orisinil atau otentik, banyak rumah joglo yang tidak memiliki dinding sehingga tidak memiliki bukaan kusen. Jendela rumah joglo memiliki penutup kayu dan juga dihiasi oleh ornamen ukiran. Rumah joglo terdiri dari beberapa bagian. Bagian ini selalu ada meskipun masyarakat memiliki selera yang berbeda. Bahkan, sampai sekarang di zaman modern, rumah joglo selalu dibangun dengan masih mempertahankan bagian konstruksi bangunan yang telah ditetapkan sejak dulu. Bagian tersebut antara lain yang pertama adalah pendopo. Pendopo merupakan bagian depan rumah yang diperuntukkan bagi aktivitas pertemuan, sambutan kepada tamu, pagelaran acara, dan aktivitas utama lainnya yang sering dilaksanakan. Kedua, peringitan. Peringitan adalah bagian yang seperti serambi berbentuk 3 persegi dan menghadap ke pendopo yang terletak di antara pendopo dan bagian dalam rumah atau omah jero. Bagian ini adalah jalan masuk untuk masuk ke dalam rumah. Ketiga, omah jero. Omah jero terdiri dari 2 kata dalam bahasa Jawa yaitu omah yang bermakna rumah dan jero yang bermakna dalam. Jadi omah jero adalah rumah pemilik utama yang merupakan ruang utama dan bisa disebut juga dengan omah mburi dalam ageng atau omah. Keempat adalah sentong. Sentong adalah sebutan untuk ruangan selain ruangan utama yang biasanya berada di sisi-sisi. Sentong terdiri dari 3 yaitu sentong kiwa, sentong tengah, dan sentong tengen. Khusus sentong tengah merupakan sisi dari omah jero yang berada di tengah. Sehingga, jika dipandang dari depan, ruangan ini adalah ruangan yang paling jauh ke dalam. Ruangan ini menjadi tempat menyimpan barang berharga, sedangkan sentong kiwa dan sentong tengen merupakan ruangan yang berada di sisi kanan dan kiri yang biasanya berfungsi sebagai kamar atau tempat yang berfungsi sama dengan kamar. Kelima, gandok. Gandok merupakan sebutan untuk ruangan yang mengitari sisi paling luar dari seluruh ruangan yang dimulai dari tengah hingga sisi kanan dan kiri. Kemudian di kiri kanan dalam ageng itu dinamakan gandok. Nah, gandok yang di sini dinamakan gandok tengen, yang di sini dinamakan gandok kiwa. Gandok tengen itu untuk tempat tidurnya para putri, kemudian gandok kiwa itu untuk tempat tidurnya para anak-anak yang laki-laki. Nah, itu 2 gandok. Bentuk rumah joglo mempunyai sistem struktur penahan beban lateral yang berbeda dengan rumah tradisional Jawa lainnya. Perbedaan itu terletak pada struktur penahan gaya lateral melalui pembebanan pusat bangunan yang berupa sakoguru dan tumpang sari, dengan tujuan agar bangunan tersebut menjadi berat dan stabil bila terkena gaya lateral.
Inti kekuatan struktur bentuk rumah joglo adalah pada struktur rongrongan dan kelakuannya yang diperoleh dengan penerapan struktur rangka ruang, dan kombinasi struktur ini dianggap sebagai struktur core in frame. Terdapat dua sistem struktur penahan gaya lateral pada rumah tradisional Jawa, yaitu dengan ikatan balok-balokan, struktur rangka portal ruang atau struktur rongrongan, tumpang sari, soko guru umpak, dan pembebanan supaya bangunan rumah joglo ini menjadi berat dan stabil untuk menahan gaya lateral. Fondasi rumah joglo memiliki kegunaan sebagai penopang, penumpu suatu konstruksi atau beban yang ada di atasnya agar konstruksi tersebut posisinya tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan. Bahan utama tersusun dari kayu, beton, ataupun batu alam. Biasa digunakan untuk rumah tradisional seperti rumah joglo. Fondasi ini menumpu setempat pada tiang-tiang joglo dan tidak ditanam ke dalam tanah. Jenis fondasi yang diadopsi dari rumah tradisional Jawa ini cukup efektif menahan gempa, namun beresiko terjadi pergeseran posisi bangunan. Nah, teman-teman, itu dia tadi aspek-aspek dari rumah adat Jawa Tengah atau rumah joglo. Semoga kedepannya kalian lebih mengapresiasi rumah adat dari Jawa Tengah ini. Terima kasih.